Nah, keren ini lumayan menarik ya. Tadi saya sudah menganalisa sedikit. Jadi keren ini. Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan juga selamat datang di acara screening malam lagi. Semoga kalian tidak bosan pada acara ini karena kita akan membahas tentang view IHSG dan juga view sektor-sektor pada setiap sektor di saham. Nah, jadi kita akan menganalisa sama-sama tentunya area-area gimana ke depannya dan juga gimana area-area untuk beli dan juga cut loss-nya. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke chart yang pertama yaitu pertama disclaimer on dulu ya bahwa ini bukan ajakan jual maupun ajakan beli. Oke. Kita langsung ke sektor IHSG dulu ya. Kita lihat dari IHSG-nya sendiri dia sebenarnya tidak mengalami kenaikan maupun penurunan hari ini. Dia tetap di angka 6039 ya. Jadi dia tetap di harga closing semalam dan closing hari ini sama gitu. Walaupun dia pagi tadi dan siang sesi 1 dan sesi kedua dia sempat naik dan sempat turun juga. Tapi dia closingnya tetap ya, makanya candle seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat dan menganalisa sektor-sektor. Nah, ini ada pertama adalah sektor bahan baku atau basic. Nah, dia mengalami kenaikan sebesar 0,69 ya. Oke, jadi tapi dia secara garis besar dia masih sideways ya dan belum keluar dari rectangle ini atau kotak ini. Nah, oke, selanjutnya adalah saham non primer. Nah, jadi saham non primer ini dia mengalami koreksi sebesar 0,97 ya, hampir 1% koreksinya. Ya, tapi ini masih koreksi yang sangat normal gitu. Bagi kalian yang punya saham-saham di non primer ini ya, masih layak di hold ya. Ya, kemungkinan dia koreksi atau dia malah menyentuh EMA 13 ini. Koreksinya. Oke, berikutnya ini adalah saham energi. Nah, saham energi ini dia sebenarnya mengalami kenaikan sedikit ya, sangat sedikit sekali ya. Ini hampir break even point yang sebesar 0,06% ya, saham energi. Dan juga ini masih mungkin memasuki fase sideways mungkin ya, atau dia malah menuju ke supportnya ini ya. Tapi kemungkinan dia bakal lanjut ya. Dari stochasticnya juga masih uptrend ya, belum sampai ke overbought itu. Jadi kemungkinannya ya mungkin akan sideways dulu, tapi ada juga kemungkinan dia bakal ke garis support yang ini dan melanjutkan penurunannya ya, penurunan dari ini. Kita lihat nanti apakah dia melanjutkan penurunannya atau tidak. Oke, selanjutnya itu tadi saham energi, selanjutnya adalah saham finance. Nah, jadi saham finance ini juga mengalami koreksi sebesar 0,67 ya, tidak terlalu tinggi. Koreksinya tidak terlalu besar maksudnya. Oke, dan juga dia sebenarnya lagi sideways ya. Lagi sideways di sini sebelum dia menyentuh titik ini resisten maupun supportnya. Oke, jadi dia masih di area-area situ aja sih. Itu di keuangan atau finance. Berikutnya ini adalah sektor kesehatan, dia mengalami kenaikan sebesar 1,06 ya. Jika kita lihat sektor ini apakah siapa yang naik ini? Oh, PRDA ya. PRDA dia mengalami kenaikan sebesar 19%. PRDA Silo 3% ya, sepertinya yang paling bikin dia naik sektor kesehatan ini adalah PRDA ya. Sampai ada PRDA. Sektor ini mengalami kenaikan 1% ya dan juga masih uptrend gitu. Oke, berikutnya ini adalah sektor perindustrian ya. Ini seperti yang saya bilang hari ini dia malah menembus titik supportnya ya. Dan terkoreksi sebesar 0,22%. Dan kemungkinan dia bakal menuju ke support yang berikutnya ini. Ya, bagi yang perindustrian agak harap hati-hati gitu. Oke, berikutnya adalah infrastruktur. Nah, ini mengalami kenaikan ya. Oh, berarti dia rebound di sini ya. Di support yang ini. Oke. Berarti dia mengalami rebound di titik support, area support ini. Dan dia yang mengalami kenaikan paling tinggi ya di semua sektor sebesar 1,86%. Oke.
Jika kita lihat saham-sahamnya yang mengalami kenaikan besar itu ada saham di atas 10%, KBLF naik 5%. Ini ada juga PORT, Telkom 4%. Ya, Wika dan WSKT 1%, 1%. Wah, Telkom ya. Telkom ADI juga naik sebesar 2%. Selainnya masih tetap break even dan juga koreksinya sedikit, maka dia mengalami kenaikan cukup persen ya di infrastruktur. Berikutnya ini adalah saham properti. Saham properti dia koreksi ya. Koreksi sebesar 0,64% dan juga ini sebenarnya masih koreksi yang sangat wajar ya, dan juga dia masih uptrend gitu. Aduh, salah. Dia masih uptrend. Ya, kita lihat titik supportnya. Oh, semoga saja ini berlanjut ya apanya. What. Nah, coba kita kasih garis trendline ya. Ya, semoga saja ini berlanjut ya uptrendnya. Uptrendnya gitu dan berbalik arah deh. Oke, ini untuk sektor properti dia mengalami koreksi sebesar 0,64. Nah, ini ada satu sektor yang ketinggalan, yaitu adalah sektor primer atau sektor kebutuhan primer ya. Jadi dia ini adalah sedang naik ya sebesar 0,36% ya. Dan juga ini secara keseluruhan juga sebenarnya masih sideways ya. Masih area sideways. Ya. Area resisten berikutnya ada di area sini. Ya. Bulan-bulan ini masih sideways ya. Dan berikutnya ada di sini ya. Resistennya, tapi support berikutnya di sini. Secara keseluruhan dia ya masih sideways sih. Sempat di sini sempat breakdown dia. Nah, di sini dia tertahan. Jadi dia masih di area sekitaran sini. Oke, berikutnya ini adalah sektor langsung ke Tekno ya. Nah, jadi Tekno ini ya mengalami koreksi juga sebesar 0,5%. Koreksi yang sangat sedikit ya, 0,5. Ya. Akankah sektor teknologi ini mampu melanjutkan kenaikannya? Oke, kita lihat aja nanti berikutnya. Oke, sektor berikutnya adalah transportasi ya. Ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga ya, sebesar 1,32%. Ya, dan dia juga mantul dari supportnya. Nah, kemungkinan dia bakal ya, ini sektor transportasi juga lumayan menarik ya. Target berikutnya ini adalah di sekitar 1070-an ini ya, 1075-an ini. Target berikutnya. Oke, ini sektor-sektor transportasi juga mantap. Saham-saham yang kita lihat ini adalah saham ASA, Bird, Aksi naik sebesar 2% dan ASA ini naik sebesar 6%. Kita coba cari yang saham yang 10%-an ada nggak? Oh, nggak ada ya. Yang 10%-an naik nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, jadi ASA ya di sini ya yang sangat tinggi 6%-an. Oke, itu dia masing-masing sektor. Mungkin kalian merasa saham kalian ada di sektor itu, nah kalian jadi bisa wanti-wanti. Yang bagus itu ada sektor transportasi, Tekno bisa juga sih. Berikutnya adalah sektor properti ya sih. Properti dengan syarat dia koreksinya tidak terlalu tajam ya. IDX. Sektor industri kurang bagus ya. Nah, bagi yang punya sektor industri harap diwanti-wanti ya. Sektor kesehatan masih bagus. Finance, sideways. Dan energi juga kurang bagus ya hari ini. Ini masih bagus ya, non primer masih bagus.
basic ini masih sideways, jadi masih ya antara bagus dan tidak ya. Ini masih bagus ya, koreksi wajar. Oke, itu saja sektor-sektor yang kita anggap bagus. Berikutnya kita langsung saja ya. Saya tidak kurang ini untuk menganalisa lagi atau mereview lagi saham-saham yang sudah kita screening, tapi kalian bisa masukkan ke daftar list kalian saham-saham yang sudah kita screening ya. Jadi kalian pertimbangkan masing-masing karena ini durasi waktu ya. Waktunya saya tidak mau sampai 20 menit gitu. Takutnya kalian tidak menonton. Jadi kalian lihat saja, pantau sendiri gitu saham-saham yang ada di screening kali ini. Oke. Kita lihat di sini kita pakai screening yang sideways. Nah, di sini muncul saham-saham Tepia, Tama. Yuk, kita lihat dulu. Ini belum ya. Belum tahu bagus. Roda. Ini juga PTBA, PTBA, waduh, PTBA nih mantul dari supportnya ini ya, support pada tanggal 11 2020. Apakah dia akan belum sampai deng, belum sampai. Wah, ini masih kemungkinan tunggu di support ini aja ya kalau mau beli. Oke, ini untuk PTBA. PTBA belum sih ya. Ini belum, walaupun dia hampir dekat supportnya ya. Ya, kita ambil paling bawah ini. PTPP. Belum, keren. Nah, keren ini lumayan menarik ya. Tadi saya sudah menganalisnya sedikit. Jadi keren ini dia membentuk pola triangle ya, bullish pennant. Nah, jadi dia kalian bisa beli di EMA 65. Nah, EMA 65 ini garis yang merah ini ya. Nah, kalian bisa beli di titik support itu. Kalau kita gambarkan gini, tunggu. Pola triangle. Oke, dia hampir ini ya. Sinilah. Oke. Nah, dia hampir sempurna ini. Kalian bisa beli di titik ini di EMA 65 atau kayak mulai menyicil gitu, beli sedikit-sedikit dulu. Nah, bisa, dan cut loss-nya di sini ya, cut loss-nya. Cut loss-nya sih lumayan. Cut loss-nya di bawah EMA 200 saja. EMA 200. EMA 65 ya. Kalian bisa cut loss. Nah, itu bisa jadi kalian pakai ini aja cut loss-nya. Pakai EMA 65. Oke, itu dia saham yang lumayan bagus ya, keren. KARN. Oke. Berikutnya ada saham INPC. INPC juga lumayan menarik ya. Dia mantul di area ini ya, di INPC. Kalian bisa cek lagi bid offernya, apakah saham ini liquid atau tidak gitu, dan juga gimana bid offernya, dan juga stochasticnya juga mulai ini ya, mulai uptrend lagi ya. Kemungkinan dia bakal seperti ini ya, melanjutkan nutup gap-gapnya ya. Ini lumayan menarik saham INPC dan KREN. Oke, berikutnya ICBP mengalami rebound ya. ICBP bagi yang ya, bagi kalian yang fundamental atau value investing atau apalah itu yang suka, atau kayak yang suka invest, nah ini ICBP sudah bisa dibeli sih ya. Titik pantulannya juga bagus. Oke, itu ICBP. Lalu berikutnya BEFIK. Nah, BEFIK ini juga kemarin sudah masuk ya di rekomendasian, dan dia sekarang sedikit kenaikannya sedikit ya. BEFIK boleh lah kayak ansur, tapi ini kemungkinan dia pasnya akan lama ya, sideways ya. Jadi kalian, saya sarankan beli di support yang ini nih. Di harga berapa sih ini?
Di harga 151-an ya. Ya, itulah. Oke, berikutnya ada bumi. Nah, bumi ini udah semakin ini ya. Akankah dia mulai terbang bumi? Waduh. Menarik nih bumi. Bumi. Bumi ini termasuk yang ya lumayan menarik lah. Ininya juga apa ya? Oh, belum nih. Oke, bumi. Tapi bumi ini kayaknya fasenya lama sekali ya. Dia tidurnya gitu lama sekali. Entah kapan dia terbangun ya, kita who knows. Ya jelas bagi kalian mau beli saham-saham yang tipe sideways gini harus sabar ya. Seperti Bex. Bex itu harus sabar. Arna. Nah, Arna juga masih sideways sebenarnya. Kalian bisa beli di area sini ya. Nah, di area sini dia lebih kuat gitu mantulnya. Atau di sini deh. Oke, itu dia. Kita pakai satu AFL lagi. Ya, itu bisa kalian masukkan ke list kalian ya untuk beberapa bulan ini. Kalian pantau aja harganya sendiri. Oke. Lalu berikutnya ini adalah kita pakai oke, deteksi. Deteksi oke. Oke, deteksi ini kita lihat. Nah, ini tidak liquid ya sahamnya. Ini juga TBMS. Lalu ada saham Koko, bukan, Waran. Oke. SKBM. Nah, ini lumayan menarik ya. BKSW. Wah, BKSW. Tapi udah terlalu tinggi ya. Kepas belum terlalu tinggi. Nah, ini ada saham yang tadi ya. Arna. Nah, Arna ini juga masuk ke ini. Ya, saya sarankan kalau kalian mau beli murah di harga 736. Berapa nih, Dui? Langsung di harga 710 ya. Arna. Oke, that's hell. Nah, ini udah terlalu tinggi ya. Kita cari yang dia masih bagus cuman tidak terlalu tinggi gitu. Oke. Paskan 20 menit ya. Wah, silo Abba. Beris. PCM. Nah, ini sudah terlalu tinggi ya. Tiba-tiba meledak dia. Aman, Sophia. DMMX melanjutkan kenaikannya, Bung. GGRP. Empa. Nah, ini juga bagi kalian yang mau beli ini sebenarnya sudah naik cukup tinggi ya. Cuman nih ada pullback sini, kemungkinan dia bakal melanjutkan kenaikan. Nah, resisten ini, kalau dia tembus ini maka dia akan melanjutkan kenaikan ya. Kalian lihat juga bid offer ya, EMPA. Bagi kalian yang suka beli saham uptrend gini ya, EMPA sih asik gitu, apalagi jika neckline-nya itu tertembus atau resisten ya. Antam, waduh, naik ya beberapa satu mingguan ini naik dia. Dari fase sideways-nya. Oke. Fase sideways ini lalu dia tembus rectangle yang ini ya. Nah, tembus deh. Antam, target Antam. Wah, Antam ini udah lumayan juga ya, lama apa ya. Fase sideways-nya juga udah lumayan lama. Nah, target berikutnya ini dia tertahan di support yang ini ya. Di support yang ini. Kan ke Antam OTW lagi. Nah, menarik sih Antam. Antam lumayan menarik.
LP, LPLI. Kalian bisa cek ini ya, bid offer ya, apakah liquid atau tidak. Udah terlalu tinggi ya hari ini, candle tinggi. Kalau mau beli jangan pada mingguan ini deh, tunggu koreksi dulu deh. Oke, itu saja mungkin ya video kali ini, udah 20 menit juga kita bersama men-screening dan juga lihat view IHSG dan juga sektor-sektor. Oke, like jika Anda suka video ini, dislike jika Anda tidak suka. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.